Kisah Nabi Ayub alaihi salam, kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Shad ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut, kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syams bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, Nabi Ayub tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati, terserang hama penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Nabi Ayub merasa sedih ditinggalkan anak-anaknya. Namun, beliau tetap bersyukur dan makin menambah keimanannya kepada Allah sembari menghibur istrinya. Sabarlah wahai istriku, janganlah kita berlarut-larut dalam kesedihan. Semua harta dan anak-anak yang kita miliki adalah pemberian dari Allah dan pada waktunya akan kembali padanya. Iya suamiku, terima kasih telah mengingatkanku. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Robbi, jika ini adalah ujian darimu, aku ikhlas menerimanya dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Wahai Ayub, pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini. Setidaknya agar kami tidak khawatir akan tertular penyakitmu. Mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan tetap bersabar. Akhirnya, Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin bertambah lanjut dan mulai kesulitan dalam beraktivitas. Selain disebabkan karena usia, juga karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Setiap hari Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, Rahmah, sang istri, sangat setia mendampingi beliau. Wahai suamiku, engkau adalah seorang Nabi Allah. Pastilah Allah akan mengabulkan doamu jika engkau meminta kesembuhan. Aku merasa kasihan melihatmu kesulitan dalam beribadah. Maafkan aku kalau lancang berkata seperti ini. Wahai Rahmah istriku, ingatkah kau berapa tahun kita hidup dalam kenikmatan? Kurang lebih 20 tahun, wahai suamiku. Sebenarnya aku amat malu meminta kepada Allah
Kita ini diuji kurang dari 20 tahun sudah mengeluh seperti ini. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah dan mempersulitnya untuk beribadah. Ya Allah yang Maha Penyayang, ketika Engkau memberiku ujian, aku coba bersabar menerimanya. Namun, jika ujian itu mempersulit ibadahku kepadamu, maka kiranya Engkau angkat penyakitku ya Allah. Seketika itu, terdengar suara dari langit. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 42. Allah berfirman, "Hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub bangkit dari ranjang dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air. Kemudian ia gunakan air yang memancar itu untuk mandi dan minum. Seketika itu, hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub. Ketika itu, istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di dalam kamar Nabi Ayub. Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat seorang laki-laki yang sudah lanjut usia terbaring di atas ranjang ini? Laki-laki itu berbalik badan dan berkata kepada Rahmah, Wahai istriku, tidakkah kau mengenaliku? Engkau Ayub? Benarkah engkau suamiku Ayub? Benar, wahai istriku, aku Ayub suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku dan mengembalikan tubuh dan parasku seperti saat muda dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub dengan membawakan berbagai macam hadiah. Kemudian Allah memberi kekayaan hingga 2 kali lipat dari harta yang dulu dimilikinya. Selanjutnya, Allah memberi karunia kepada istri Nabi Ayub. Kemudian ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 43. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Demikianlah akhir kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberi ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita selalu bersabar saat ditimpa cobaan. Kedua, innama al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Dan ketiga, jangan lupa untuk selalu berdoa dan berikhtiar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa hambanya yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Allah memerintahkan beliau menempatkan Ismail dan ibunya terpisah dengan Bunda Sarah. Suatu hari, Nabi Ibrahim menyuruh Bunda Hajar untuk berkemas-kemas. Mereka akan mengadakan perjalanan jauh. Ismail yang masih menyusu pada ibunya tentu dibawa pula. Mereka melintasi rute yang panjang dan akhirnya sampailah ke suatu tempat yang sangat gersang. Tidak ada pohon-pohonan tempat bernaung, udaranya pun panas. Yang ada hanyalah hamparan pasir dan bukit-bukit berbatu. Nabi Ibrahim turun dari kendaraannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Tanpa berkata apa-apa, beberapa saat kemudian, beliau beranjak dan pergi meninggalkan keluarganya. Ibunda Hajar yang melihat keanehan ini segera berteriak memanggil, "Ibrahim, hendak kemana?
Kenapa kau biarkan kami sendirian di sini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab, hanya menunduk terus berjalan. "Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Iya. "Kalau begitu aku yakin Allah tidak akan membiarkan kami." Ibunda Hajar begitu sabar dan ridho pada keputusan Allah. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega meninggalkan keluarganya di tempat terpencil dan gersang itu. Tetapi keyakinan akan kebenaran Allah dan kemurahan Allah menjadikan beliau mematuhi perintah yang sulit ini. Dengan berlinang air mata, beliau berdoa sebelum kembali ke Palestina. Tuhanku, aku telah menempatkan keluargaku di tempat gersang ini, di dekat rumah-Mu, Ka'bah. Mudah-mudahan mereka menegakkan sholat dan jadikanlah hati manusia senang kepada mereka. Dan berikanlah mereka rizki buah-buahan supaya mereka bersyukur. Kurang lebih 10 tahun kemudian, sekitar Ka'bah sudah menjadi tempat yang ramai berkat munculnya sumber air Zam-Zam. Banyak orang bermukim di sana. Ibunda Hajar dan Ismail sangat dihormati oleh penduduk karena mereka dianggap pemilik sumber air itu. Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, dan sabar. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Setelah beberapa lama tinggal di sana, suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya. Wahyu dari Allah atau godaan setan? 2 malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu. Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu? Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab, Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya. Bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim. Bertambahlah kecintaan kepada anaknya. Bertambah mantap pula hati beliau melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda mereka agar mengurungkan niat pengorbanan Ismail. Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha? Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil dan melempari iblis. Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail, bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban, sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau, dipenuhi hutan belantara. Lautan membentang, danau-danau dan sungai-sungai yang panjang, hewan-hewan pun telah berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi."
para malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Allah berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian Allah menciptakan manusia yang hendak dijadikan khalifah itu adalah dari tanah liat kering. Setelah sempurna penciptaannya, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Manusia pertama ini dinamai Adam. Berbeda dengan para malaikat, Adam dikaruniai akal sehingga mempunyai kemampuan berpikir yang kuat. Allah mengajari Adam tentang benda-benda yang ada. Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada penghuni surga dan berkata kepada malaikat, sebutkanlah benda-benda ini. Para malaikat tidak bisa menyebutkan benda-benda itu. Lalu Allah menyuruh Adam menyebutkan benda-benda itu, dan Adam bisa menyebutkan semuanya. Allah berfirman, sujudlah kamu kepada Adam. Maka semua malaikat tersungkur sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Tetapi iblis tidak mau sujud. Allah menegur iblis, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Allah berfirman, keluarlah dari surga. Kamu terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat. Iblis lalu berkata, Ya Robbi, berilah saya umur panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda dan menyesatkan semua manusia, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Allah berfirman, kamu diberi umur panjang sampai hari yang ditentukan. Sesungguhnya kamu tidak bisa menjerumuskan hamba-hambaku. Yang mengikutimu hanya orang-orang yang sesat. Adam tinggal dengan bahagia di surga. Kemudian Allah menciptakan Hawa, wanita pertama dari tulang rusuk Adam. Semakin bahagia, Adam dan Hawa tinggal di surga. Semua serba ada dan indah luar biasa. Makanan lezat berlimpah, baju beraneka dan indah, istana megah, sangat nyaman untuk tempat tinggal. Mereka bebas berjalan-jalan ke seluruh penjuru surga yang teramat luas dan indah. Allah hanya melarang mereka berdua mendekati sebatang pohon. Adam dan Hawa patuh terhadap larangan itu. Mereka tidak pernah mendekati pohon terlarang itu. Iblis yang mendengarkan larangan itu langsung menyusun rencana. Dia berusaha sekuat tenaga dan menggerakkan segenap pikiran untuk menjerumuskan Adam dan Hawa agar melanggar larangan Allah. Allah yang Maha Tahu memperingatkan Adam dan Hawa. Hai Adam, setan itu adalah musuhmu dan juga musuh istrimu. Berhati-hatilah, jangan sampai dia mencelakakan kalian dan mengeluarkan kalian dari surga. Iblis lalu mencari kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa dengan berbagai cara, halus maupun terang-terangan. Dia berusaha agar mereka berdua melanggar larangan Allah, mendekati pohon terlarang. Iblis berkali-kali membujuk mereka dengan bersumpah bahwa dia hanya menginginkan kebaikan dengan kebahagiaan Adam dan Hawa. Iblis berkata, Pohon kuldi adalah pohon kekekalan. Jika engkau memakan buahnya, maka akan kekal seperti para malaikat di surga. Dia juga berkata, akan menunjukkan kepada mereka kerajaan yang kekal. Begitu gigihnya iblis membisikkan rayuan-rayuannya. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon terlarang itu. Begitu mereka mencicipi buah itu, hilanglah baju indah yang mereka kenakan. Mereka sangat malu dan seketika takut kepada Allah. Mereka menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga. Allah menegur mereka, bukankah sudah kularang kalian mendekati pohon itu? Dan bukankah sudah kuperingatkan kalian, setan adalah musuh kalian? Adam dan Hawa sangat menyesal dan ingin agar Allah memaafkan mereka dan memberi rahmat kepada mereka lagi.
Kemudian Allah mengajari mereka doa untuk memohon ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Allah menerima taubat Adam yang sungguh-sungguh dengan memberi ampunan, tetapi tetaplah keputusannya. Turunlah kamu semuanya ke bumi, sebagian kalian akan saling bermusuhan. Di bumilah tempat tinggal kalian. Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi meninggalkan segala kesenangan dan keindahan surga. Mulai saat itu, mereka mulai mengupayakan makanan, pakaian, dan rumah dengan tangan mereka sendiri. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka ditempatkan terpisah. Setelah bertahun-tahun saling mencari, akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Mereka berdua bekerja keras dengan tenaga dan pikiran untuk membangun kehidupan di bumi dan terus tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di bumilah penugasan Adam sebagai khalifah. Adam dan Hawa dikaruniai 20 pasang anak kembar, masing-masing pria dan wanita. Sejak saat itu, manusia terus berkembang di bumi dengan mengemban tugas sebagai khalifah atau pengatur alam raya. Kisah Nabi Adam ini mengingatkan kita bahwa iblis dan setan-setan pengikutnya akan terus gigih berusaha agar sebanyak-banyaknya manusia menjadi sesat dan masuk neraka bersama mereka kelak. Namun jangan takut, godaan iblis dan pasukannya tidak mempan terhadap orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Kali ini kita akan bahas Imam Ahmad serta istighfar seorang penjual roti. Kisah ini dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Beliau dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di masa akhir hidup beliau bercerita, satu waktu saya tidak tahu kenapa ingin sekali menuju satu kota di Irak. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Basrah. Beliau bercerita, begitu tiba di sana waktu Isya, saya ikut salat berjamaah Isya di masjid. Hati saya merasa tenang. Kemudian saya ingin istirahat. Begitu selesai salat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Kamu mau ngapain di sini, Syekh?" Marbot tidak tahu kalau beliau adalah Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Di Irak, semua orang kenal siapa Imam Ahmad. Seorang ulama besar dan ahli hadis. Sejuta hadis dihafalnya. Sangat salih dan zuhud. Zaman itu tidak ada foto sehingga orang tidak tahu wajahnya. Cuma namanya sudah terkenal. Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Kata marbot, "Tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad bercerita, "Saya didorong-dorong oleh orang itu, disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, dikunci pintu masjid, lalu saya ingin tidur di teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras masjid, marbotnya datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. "Mau ngapain lagi, Syekh?" kata marbot. "Mau tidur, saya musafir," kata Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, "Di dalam masjid nggak boleh, di teras masjid juga nggak boleh." Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad bercerita,
saya didorong-dorong sampai ke jalanan. Ternyata di samping masjid ada penjual roti. Rumah kecil sekaligus untuk membuat dan menjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot tadi. Ketika Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Mari Syekh, Anda boleh nginap di tempat saya. Saya punya tempat, meskipun kecil." Imam Ahmad menjawab, "Baik." Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti, dengan tetap tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Ternyata penjual roti itu punya perilaku khas. Kalau Imam Ahmad ngajak bicara dijawabnya, kalau tidak dia terus membuat adonan roti sambil melafadzkan istighfar. Saat memberi garam, astagfirullah. Saat memecah telur, astagfirullah. Saat mencampur gandum, astagfirullah. Beliau senantiasa mendawamkan istighfar, sebuah kebiasaan mulia. Imam Ahmad memperhatikan terus. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun, jadi semenjak itu saya lakukan ini." Imam Ahmad bertanya lagi, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Orang itu menjawab, "Tidak ada hajat yang saya minta kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta akan langsung diwujudkan." Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya." Lalu orang itu melanjutkan, "Semua dikabulkan Allah kecuali satu. Masih satu yang belum Allah beri." Imam Ahmad penasaran, lantas bertanya, "Apa itu?" Kata orang itu, "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad." Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad, pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan. Ternyata karena istighfarmu." Penjual roti itu terperanjat memuji Allah. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad. Ia pun langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad. Saudaraku pena pencari hikmah, mungkin apa yang dilakukan seorang tukang roti ini sudah dicap bid'ah oleh segelintir kelompok saat ini. Karena apa yang beliau amalkan tidak diamalkan oleh Nabi. Akan tetapi amalan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka apa yang dilakukan oleh tukang roti tersebut adalah amalan yang baik. Bahkan Imam Ahmad pun tidak melarang dan bahkan takjub akan keistiqamahan pedagang roti tersebut mendawamkan istighfar dalam setiap keadaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah menjadikan baginya pada setiap kesedihannya jalan keluar, dan pada setiap kesempitan ada kelapangan, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka." Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.